Indonesia, ibu pertiwiku, dirimu adalah negeri yang tercipta begitu indah. Bukti nyata benar-benar kau tunjukkan sebagai bangsa dan kebudayaannya beragam. Satu jiwa dan satu bangsa, engkau bagai sanubariku. Negeri yang begitu elok dan permai dalam keindahan alam sejauh aku melangkah. Aku merasa kedamaian yang tak terkira, ya sebuah kedamaian yang tak akan kutemui di tempat lain. Setiap sudut darimu mengukir setiap cerita yang berbeda, yang tak akan dimakan oleh zaman, tidak akan pernah usang oleh waktu. Kau akan jadi bagian terindah perjalanan menjadi orang yang kuat dan hebat. Kau adalah kebanggaanku, aku bangga memilikimu. Aku tak rela kau sakit dan disakiti lagi. Tak ingin lagi aku mendengar kau meringik kesakitan. Sudah hampir 78 tahun dirimu merdeka dari jajahan kolonial dan Jepang. Namun aku begitu merasakan bahwa penderitaan yang kau rasakan belum cukup dan usai. Akhir-akhir ini kau diguncangkan oleh beberapa peristiwa. Banyak sekali yang menuntut hak sebagai warga negara tanpa memperdulikan kewajiban yang ia harus lakukan, terbelenggu oleh sifat keegoisan, mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran, sikap tidak toleransi, sampai penyalahgunaan teknologi masih marak dan terjadi sekarang ini. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan penyimpangan terjadi, kesejahteraan hanya impian, dan harapan tanpa kesadaran. Hak banyak dilanggar, penegakan hukum masih belum optimal, kemiskinan masih cukup tinggi, banyak anak yang putus sekolah, pengangguran masih ada di mana-mana, pembunuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga seolah-olah jadi hal yang biasa. Halo, welcome back my YouTube channel. Halo. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 9 Universitas Harapan Bangsa. Saya sebagai co-host Sarah Nasib. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Satria Bayu Andrianto, yang kedua ada Sevi Ana Muharromah, yang ketiga ada Septia Rahman. Baik, langsung saja saya memulai untuk yang pertama. Baik, saya mulai untuk pertanyaan pertama untuk kepada Mbak Septia Rahman. Menurut kamu hak dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Sekar. Saya akan menjawabnya. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan fisik, serta memiliki rasa hormat terhadap hak asasi manusia orang lain. Kewajibannya adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dan menjunjung tinggi martabat manusia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga. Seorang anak wajib berbakti dan mematuhi orang tua. Seorang anak wajib menghargai semua anggota keluarga.
seorang anak wajib membantu kedua orang tua, dan seorang anak wajib belajar di rumah. Bagaimana jawaban dari saya, Mas? Baik, saya terima. Untuk yang kedua, saya akan bertanya kepada Mbak Sevia. Menurut kamu, apa arti dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Mohon dijawab pertanyaannya ya, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sekar, yaitu menurut kamu apa arti dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat lebih banyak mendahulukan daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara yang tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka penghidupan masyarakat tidak aman kesejahteraan. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Mereka lebih memikirkan bagaimana pendapat materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Sekar. Saya akan menjawab. Saya ulangi pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui mengenai hak dan kewajiban warga Indonesia? Pertama, hak dan kewajiban segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Demikian pula sebaliknya, kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini bisa disebutkan tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Jika keseimbangan ini tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri sendiri. Setiap individu harus mengetahui hak dan kewajiban. Saya beri contoh hak dan kewajiban. 1. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ialah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 2. Mendapatkan kesempatan untuk berekreasi. 3. Hak kebebasan berpendapat di depan umum. 4. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pendidik. 5. Mendapatkan perlindungan. Itu menurut jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Udah selesai.
Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mbak Setia Rahman, Mbak Sevia, dan Mas Satria Bayu. Di sini saya akan menyimpulkan hak diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, milik atau kepunyaan, dan kewenangan dalam hukum. Sedangkan kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan. Pemahaman hak dan kewajiban ini harus dimiliki oleh setiap warga negara. Hak merupakan hal yang harus diterima oleh setiap orang. Kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis, dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajiban secara tepat dan proporsional. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara. Setelah untuk berbincang setelah pada saat jeda sidang saya katakan, Jessica, saya boleh wawancara saya bilang gitu. Akhirnya dia mau terbuka dan bicara. Kemudian saya perhatikan, saya melihat orang yang dia sangat manja karena akan disuapi oleh ibunya. Di saat psikolog menggambarkan di orang yang terstruktur, bisa menyusun rencana sedemikian rapi, itu sebuah hal yang sangat kontradiktif. Yang digambarkan itu bukan sosok Jessica,